Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Samsung Galaxy S23 udah resmi by the way di Indonesia, harganya 13 juta. Nah, berarti Samsung Galaxy S22 harganya udah turun. Secondnya itu sekitar 9, 8 ya, tergantung kondisi ya. Nah, sekarang saya dapat barang second Samsung Galaxy S22 di harga 5 jutaan aja. Gimana kondisinya? Penasaran? Yuk kita unboxing. Untuk iPhone kemarin saya beli yang 13, jadi beli yang harganya bisa dikatakan udah turun, jadi beli generasi 1 tahun yang sebelumnya. Itu worth it sih menurut saya ya, daripada beli yang baru. Karena untuk flagship ya usia 1 tahun 2 tahun itu masih bisa dipakai jangka lama sih. Ini sebenarnya saya udah tahu ya kekurangannya, minusnya apa, kenapa harganya bisa sampai turun 50% di harga 5 jutaan. Tapi itu bakal saya infokan di akhir video aja ya. Saya mau ngasih lihat gimana sih kondisi fisiknya, apakah benar-benar masih mulus, karena seller bilang sih ini kayak baru gitu ya. Cuman ya seperti kamu lihat di sini nggak ada boxnya sama sekali ya. Jadi ini murni smartphone-nya itu batangan. Jadi udah ketahuan ya, pertama harganya murah ya karena batangan, nggak ada dusnya, nggak ada charger. Emang nggak ada charger sih, mereka nggak ngasih charger kan di Samsung S23, S22. Jadi untuk soal charger sih nggak terlalu masalah lah, saya juga udah punya banyak charger. Yang penting kondisi fisiknya bagus, bisa dipakai untuk keperluan saya. Oke, kita buka, kita lihat. Ini apa nih, warna-warna pink kayak gini. Packagingnya safety banget ya. Masih dilapis lagi. Oke, ini dia. Seperti yang saya bilang, ini S22 base model ya, 128 untuk penyimpanannya, dan RAM-nya yang 8 GB. Ada kertas di sini, kertas apa? Kita lihat. Oh, ini invoice berarti ya. Ya, ini dia harganya segini. Seru sih ya beli barang-barang kayak gini, harga murah gitu ya. Kemarin saya beli Microsoft Surface Laptop Go generasi pertama di harga cuma 6 jutaan. Kemudian kualitasnya mantep ternyata ya. Sedangkan ini ya penasaran lagi. Masih ada bungkus terakhir. Pakai tisu. Mantap. Oh, sorry. Ya, dia ngasih casing kayak gini. Casing warna biru. Kecil banget ya, compact. Kalau saya bandingkan dengan iPhone saya hampir sama. Wah, ini cocok nih. Saya suka nih handphone yang bentuknya compact kayak gini. Oke, kita buka aja casingnya. Dan ini dia Samsung Galaxy S22 base model 128 dengan RAM 8 GB. Kalau saya lihat di sini bodinya emang mulus banget ya, nggak ada bekas dipakai gitu. Ini di samping ada coretan kayak baret, tapi ternyata masih ada ininya loh, pelindungnya. Masih ada pelindungnya. Oke, setelah saya lepas semua pelindung sampingnya, ternyata ini emang bagus ya. Jadi bodinya bener-bener mulus, cakep, saya suka. Bagian belakangnya juga ini mulus banget, gak ada baret-baret sama sekali. Dan bagian belakangnya ini ada sedikit error ya di sini, baret. Tapi yang baret ini pelindungnya ya. Jadi udah terinstall, terpasang anti gores. Kita buka aja anti goresnya. Mantap. Wah, ini light new, beneran light new sih. Bagian bawah ada sedikit ya, ini kayak kegores di bagian bawah nih, dikit banget. Kemudian bagian samping ini, oh bukan, bagian atas gak ada ya, mungkin ini aja sedikit ya. Overall untuk bodinya ini aman, fisiknya benar-benar seperti baru, nice. Di bagian belakang di sini ada 3 kamera ya. Kamera utamanya ini 50 megapiksel, kemudian ultra wide dan juga telefoto.
Jadi 3 kamera yang ada di Samsung Galaxy S22 ini semuanya fungsi. Ya semuanya bermanfaat gitu ya, nggak ada gimmick-gimmickan. Telefoto kepake, ultrawide kepake, kamera utama apalagi. Di sini ada LED flash, kemudian di sini ada Samsung, ya. Kemudian di bawahnya ya tulisan-tulisan keterangan seperti itu. Samping-sampingnya di samping kanan ada volume rocker, kemudian tombol power. Ini kliki. Di bagian bawah di sini ada grill speaker. Ini ada antena ya, karena emang untuk framenya ini terbuat dari aluminium atau metal. Kemudian USB Type-C untuk chargernya. Kemudian ada SIM tray. Kita lihat untuk SIM tray-nya, setahu saya sih untuk flagship Samsung dia udah nggak ada SD card ya. Jadi cuma kartu doang gitu, nggak bisa ekspansi. Nih ya, hati-hati karena di sini lubangnya deketan, jangan sampai nyolok yang ini, nanti rusak mic-nya. Oke, dalamnya seperti ini. SIM 1 dan SIM 2. Tidak ada untuk SD card atau untuk memori tambahan ya. Di samping kanannya di sini kosongan aja. Kemudian bagian atas di sini ada lubang mic juga dan beberapa garis antena. Wah, cakep. Kita sekarang nyalain aja ya. Gimana kualitas layarnya, apakah ada shadow dan yang lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah setup dan ini dia tampilan awal Samsung Galaxy S22. Layarnya nggak ada masalah sama sekali, udah saya cek. Tapi bagian belakang ternyata setelah saya cek baik-baik, di sini ada bekas pemakaian ya. Agak sedikit luntur gitu bagian ininya. Karena untuk frame kamera dan juga bagian belakangnya ini doff ya. Jadi kayaknya gampang luntur kalau kena benda tajam. Tapi ini sih bukan kena benda tajam, kayak mungkin pakai case atau ya sering diusap-usap kayak gitu. Saya nggak tahu. Dan saya suka banget bagian belakang dari S22 ini. Mantep banget nih dipegang kayak gini, feelnya mahal. Oke, kembali ke bagian layarnya. Ini nggak ada problem sama sekali, kecuali tadi ya di bagian bawah ada sedikit goresan yang kecil banget. Overall semuanya bagus dan fingerprintnya di sini berjalan dengan normal. Ini ultrasonic ya katanya, jadi cepat meskipun di dalam layar, seperti fingerprint yang ada di samping dan juga di belakang. Kita lihat dulu bagian softwarenya, bagian setting, kemudian tentang ponsel dan juga informasi perangkat lunak. Di sini untuk One UI-nya masih One UI versi 4.1 dengan Android 12. Dan sistem Google Play dan juga keamanannya ini udah lama banget ya. Dan bisa kamu lihat di sini IMEI-nya 00 semua. Ya, kenapa smartphone ini dihargai 5 juta ya, murah? Karena IMEI-nya tidak aktif. Jadi nggak bisa dipakai kartu, hanya bisa untuk WiFi aja. Saya nggak tahu masalah IMEI 00 kayak gini bisa di fix atau enggak. Katanya sih bisa ya. Ya mudah-mudahan aja bisa ya, karena lumayan juga nih dapat S22 di harga 5 juta aja. Kalau saya bandingkan dengan iPhone 13, ini dimensinya kayak sama persis gitu. Mirip banget. Tuh. Jadi lebih tinggi iPhone dikit lah, dikit banget. Sisanya sih sama ya. Untuk bezelnya lebih tipis di Samsung dan kualitas layarnya lebih nyaman di Samsung. Apalagi untuk iPhone ini kan cuma 60 Hz ya. Sedangkan untuk ini Samsung S22 ini udah support 120 Hz dan adaptif ya. Jadi kalau lagi idle dia langsung menurunkan refresh rate-nya. Kalau kita lagi scrolling kayak gini dia mantep banget nih, ngebut. Kita bandingkan ya 120 Hz dan 60 Hz di iPhone. Untuk Instagram kayak gini. Ya ini kayak gini. Nah, ini juga smooth sih, tapi ya 60 Hz jadi lambat. Sedangkan ini bisa dilihat perbedaannya lembut banget. Kemudian untuk audionya juga tidak ada masalah. Yang kurang saya suka di S22 ini ya baterainya kecil banget, nggak sampai 4000 mAh. Android yang lain udah 5000 gitu ya, 4500.
ini masih 3500 mAh. Jadi untuk ketahanan baterainya saya nggak tahu bakal bisa bertahan seharian atau enggak, karena ini Android ya, bukan iPhone. Kalau iPhone ini dia bisa bertahan 1 harian, ini cakep ya, terutama dari iPhone 13 ke atas. Itu manajemen baterainya udah jauh lebih baik. Sedangkan untuk Android ya seperti yang kita tahu ya, manajemen baterainya tidak sebagus iPhone. Sekarang kita cek gimana kameranya. Ya, kamera S22 itu mantep sih. Ini kan kamera flagship ya. Kalau kamera flagship gak mantep ya malu-maluin. Ya ini cakep, sampai kotor-kotor yang di dalam ini bisa kelihatan sih. Untuk kamera depan, hasilnya cakep sih, mantap. Ini contoh perekaman Samsung Galaxy S22 di resolusi Full HD 60 fps. Ini tanpa saya pakai Ultra Steady ya. Jadi ini mode biasa. Bisa dinilai kestabilannya seperti apa, dan saya jalan biasa. Kalau kualitas mic sih Samsung jangan diragukan lagi. Udah mantep. Yang saya suka di sini kita bisa berpindah lensa secara langsung. Ini kamera utama, kita pindah ke lensa ultra wide seperti ini hasilnya. Kemudian kita pindah lagi ke kamera utama, kita pindah ke ultra kita pindah ke kamera tele. Mantap, cakep sih. Kalau ke kamera depan bisa juga langsung pindah. Nah seperti ini, tapi usahakan jangan langsung ngomong ya, karena ada sedikit jeda dari kamera belakang ke kamera depan. Kalau sambil ngomong gitu ya bakal kepotong dulu suaranya. Oke, Full HD 60 fps, cakep. Kamera depannya juga bisa di resolusi 4K 60 fps, dan seperti yang kamu lihat ini dynamic range-nya mantep, SDR-nya juga mantep. Saya arahkan ke langit, langitnya masih jelas, muka saya juga tetap jelas. Cakep, gak ada obat sih kameranya, flagship dari Samsung. Ini mah video, duduknya yang benar hati. Nah kotor ya.
Oke, saya rasa itu aja untuk video unboxing kali ini. Saya nggak merekomendasikan sama sekali untuk beli HP modelan kayak gini. Jadi kalau kamu tertarik ya ditanggung sendiri. Tapi kalau kamu tetap nekat, link pembeliannya saya sediakan di kolom deskripsi. Itu pun kalau barangnya masih ada. Makasih banyak bagi yang udah nonton video unboxing ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah atau ya kekurangan. Karena ini cuma video unboxing dan membuktikan kenapa smartphone ini bisa dijual murah. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.